Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok rekam medis elektronik akan mempresentasikan tentang Open Electronic Medical Record atau Open EMR. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feni Anggraini. Saya Intan Hadiani. Saya Nadinda Maurena Putri. Saya Aris Karyan. Berikut adalah sejarah Open EMR yang akan dijelaskan oleh Intan Hadiani. Baik, kita masuk ke sejarah Open EMR. Open EMR adalah software rekam medis elektronik dan manajemen praktek medis berbasis web. Aplikasi ini berisi rekaman riwayat kesehatan elektronik, fitur untuk penjadwalan pasien, laporan pembukuan, dan tagihan asuransi dengan kontrol hak akses yang berbeda. Open EMR adalah salah satu sistem informasi berbasis open source, yaitu mengenal catatan kesehatan elektronik dan praktik aplikasi manajemen medis yang dapat berjalan di Windows, Linux, macOS, dan platform lainnya. OpenEMR adalah ONC lengkap ambulatori EHR bersertifikat dan merupakan salah satu catatan yang paling populer open source medis elektronik yang digunakan saat ini. OpenEMR didukung oleh komunitas yang kuat dan relevan dan profesional dengan tujuan untuk membuat OpenEMR sebagai alternatif yang unggul. Komunitas OpenEMR didedikasikan untuk menjaga statusnya. OpenEMR sebagai solusi perangkat lunak open source gratis untuk praktik medis dan didedikasikan untuk mempertahankan semangat keterbukaan, kebaikan, dan kerjasama. OpenEMR awalnya dikembangkan oleh SID dan versi 1.0 dirilis pada bulan Juni 2001 sebagai MP Pro, Medical Practice Professional. Sebagai besar kode, kemudian dikerjakan ulang untuk mematuhi Undang-Undang Probabilitas dan Akuntabilitas Asuransi Kesehatan, HIPAA, dan untuk meningkatkan keamanan dan produk tersebut diperkenalkan kembali oleh OpenEMR versi 1.3 setahun kemudian pada bulan Juli 2002. Pada tanggal 13 Agustus 2002, OpenEMR dirilis ke publik di bawah General Public License, yaitu menjadi proyek gratis dan bersumber terbuka dan terdaftar di SourceForge. Proyek ini berkembang melalui versi 2.0 dan mengambil alih sebagai pengelolaan utama pada tahun 2003. Walt Pennington mentransfer repositori perangkat lunak OpenEMR ke SourceForge pada bulan Maret 2005. Tuan Pennington juga mendirikan Rutherford Andreas Paclayan dan James Perry sebagai administrator proyek. Walt Pennington, Andreas Paclayan, dan James Perry akhirnya mengambil arah lain dan digantikan oleh Bradley Miller pada Agustus 2009. Robert Brown menjadi administrator proyek pada Maret 2017. Matevita adalah administrator dari proyek dari Juli 2017 hingga Februari 2020. Jerry Baghdad menjadi administrator proyek pada Juni 2019. Stephen White menjadi administrator proyek pada Februari 2020. Jadi saat ini Rutherford, Bradley Miller, Robert Brown, Jerry Baghdad adalah rekan administrator proyek pada 2018. Project Insecurity menemukan hampir 30 kelemahan keamanan dalam sistem yang semuanya ditangani secara bertanggung jawab. Kemudian akan dilanjutkan teman saya, yaitu berikutnya teknologi OpenEMR. OpenEMR adalah software rekam medis elektronik dan manajemen praktek medis berbasis web. Aplikasi ini berisi rekaman riwayat kesehatan elektronik, fitur untuk penjadwalan pasien, laporan pembukuan, dan tagihan asuransi dengan kontrol hak akses yang berbeda. Berikutnya yaitu ada karakteristik OpenEMR. Karakteristik suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat yang tertentu. Ialah yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran atau tujuan. 1. Komponen sistem. Pengertian sistem adalah suatu sistem yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa satu subsistem atau bagian-bagian sistem. Yang kedua, batasan sistem, definisi atau
Batasan sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem yang lain atau dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Yang ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun di luar batasan dari sistem yang mempengaruhi operasional sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Penghubung sistem pengertian sistem penghubung merupakan media penghubung antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya. Yang pertama, masukan sistem pengertian adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa perawatan dan sinyal. Sistem adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi, dan yang dimaksud dengan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk dapat dikeluarkan. Yang kedua, keluaran sistem adalah suatu sistem yang merupakan hasil dari input yang telah diproses oleh bagian pengolah dan merupakan tujuan akhir sistem. Output ini berupa laporan grafik, diagram batang, dan lain-lain. Yang ketiga, pengolah sistem pengertian adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Yang keempat, sasaran sistem adalah suatu sistem yang jelas mempunyai tujuan atau sasaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 4. Tantangan implementasi OpenIMR. Salah satu aspek yang paling sulit dalam menerapkan IMR adalah pada tahapan implementasi. Ada beberapa alternatif implementasi, yaitu A. Implementasi seluruh fungsi di semua unit instalasi pada saat yang sama secara menyeluruh di rumah sakit. B. Implementasi seluruh fungsi pada satu unit instalasi jika lokasi tersebut sudah stabil, kemudian dilanjutkan ke seluruh lokasi lain pada saat yang sama. C. Implementasi fungsi-fungsi terbatas pada seluruh unit instalasi, misalnya permintaan tes laboratorium secara elektronik. Jika fungsi ini sudah menjadi bagian dari kegiatan klinik secara rutin, kemudian menerapkan banyak fungsi lagi. D. Kombinasi dari pendekatan-pendekatan di atas, misalnya menerapkan fungsi terbatas pada satu lokasi. Jika fungsi tersebut sudah stabil, kemudian diperluas ke berbagai unit di seluruh rumah sakit. 5. Standar OpenIMR. OpenIMR adalah ONC lengkap, ambulatori, EHR bersertifikat, dan merupakan salah satu catatan paling populer open source medis elektronik yang digunakan saat ini. OpenIMR didukung oleh komunitas yang kuat dari relawan dan profesional, semua dengan tujuan umum membuat OpenIMR alternatif yang unggul. Standar OpenIMR yang harus dipenuhi adalah A. Bertukar dengan lebih mudah antara profesional kesehatan untuk memfasilitasi perawatan berkelanjutan. B. Mengukur peningkatan klinis dan hasil kesehatan membandingkan hasil dengan tolak ukur dan memfasilitasi data statistik yang berharga secara tepat waktu dan efisien kepada Kementerian Kesehatan dan pemerintah. Pelaporan data kesehatan penting dalam deteksi dan pemantauan wabah penyakit, serta menyediakan statistik yang bermakna dan akurat untuk mengukur status kesehatan penduduk. Mendukung manajemen dalam pelaporan administrasi dan keuangan dan proses lainnya, mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengumpulkan data pada titik pelayanan, mendukung pemberi pelayanan dalam pengambilan keputusan. Lanjut. Keamanan kontrol OpenIMR. 1. Privasi atau confidentiality. Hal utama dari aspek privasi atau confidentiality adalah bagaimana
bagaimana untuk menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk Bisa saya lanjutkan, adalah bagaimana untuk menjaga informasi dari pihak-pihak yang tidak memiliki hak untuk mengakses informasi tersebut. Data rekam medis yang berisi riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia harus dapat dijaga kerahasiaannya karena informasi tersebut pasien. Sedangkan dokumennya merupakan milik dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 47 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Yang kedua ada integriti. Integriti berkaitan mengenai perubahan informasi, seperti yang tertuang pada Permenkes 269 tahun 2009, pasal 5 ayat 6, yaitu pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi para dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Pencoretan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam rekam kesehatan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan pengaman atau proteksi yang lebih, yaitu tidak begitu saja menghapus data yang tersimpan dalam rekam kesehatan elektronik tersebut dan segala perubahannya dapat diketahui. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu autentikasi. Autentikasi berhubungan dengan akses terhadap informasi dan rekam medik. Tidak semua tenaga kesehatan dapat memasukkan data atau melakukan perubahan data. Setiap tenaga kesehatan mempunyai kapasitasnya masing-masing. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan akses setiap perubahan. Harus ada pertanggungjawaban. Pada pasal 46 UU Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan bahwa setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, tanda tangan, petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan. Dan pada pasal yang sama pada ayat 3 menyebutkan apabila dalam pencatatan rekam medis menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi, PIN. Pada rekam medik kesehatan elektronik menjadi juga wajib diberikan tanda tangan untuk pertanggungjawaban. Hal tersebut diatur pada pasal 11 UU ITE, yaitu tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa yang menandatanganinya. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi yang terkait. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. D. Availability atau ketersediaan adalah aspek menekan pasar persediaan informasi ketika dihubungkan oleh pihak-pihak yang terkait. Sebagai alat komunikasi rekam medis harus selalu tersedia secara cepat dan dapat menampilkan kembali data yang telah tersimpan sebelumnya. Untuk rekam kesehatan elektronik juga harus mempunyai sifat ketersediaan. Hal tersebut diatur dalam UU ITE pasal 16, yaitu satu sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik
dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut, memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ariska? Akses kontrol adalah aspek yang menekankan pada cara pengaturan akses terhadap informasi. Akses kontrol dapat mengatur siapa-siapa saja yang berhak untuk mengakses informasi atau saja yang tidak berhak. Non-repudiation. Aspek ini kaitannya dengan suatu transaksi atau perubahan informasi. Aspek ini mencegah agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi atau perubahan terhadap suatu informasi. Demo aplikasi. Sebentar untuk demonya. Tak keluar dulu ya. Ada yang mau menjelaskan secara langsung? Ternyata suaranya nggak keluar. Gimana, Ren? Sebentar, Tan. Ini demonya nggak bisa jalan ya, Tan? Demonya ternyata suaranya nggak keluar. Padahal udah aku fullin loh ini loh volumenya loh. Nih. Jadi harus dijelaskan. Jadi dijelaskan aja ya. Ya. Pertama kali user mengakses halaman aplikasi admin, maka akan dihadapkan dengan yaitu name dan password. Kemudian memasukkan bahasa. Terus login. Yang
menampilkan perbarui data update, menghapus data delete. Sesuai data ingin keluar dari aplikasi, user harus logout. Sudah. Dan ini tampilannya setelah login tadi. Ini contoh tampilannya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu contoh tampilan dari OpenIMR. Mungkin kurang lebihnya seperti itu tampilan dari OpenIMR. Tidak bisa menjelaskan satu persatu karena durasinya terlalu panjang jika dijelaskan satu persatu. Ini masih menunjukkan Ini cara memasukkan data pasien. mungkin cukup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf. Bila itu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih. Intan, stop dulu ya rekamannya.